Malam itu sunyi. Jalan raya yang melintasi alas roban tampak lengang. Hanya sesekali terdengar deru mesin kendaraan besar yang menembus kabut tebal. Pohon-pohon jati dan beringin di sisi jalan berdiri seperti penjaga tua yang memandangi setiap kendaraan yang lewat, seakan sedang menghitung siapa yang selamat dan siapa yang tidak akan pernah keluar lagi dari hutan itu. Roni, sopir bus malam jurusan Jakarta menuju Semarang, menggenggam setir erat dengan kedua tangannya. Matanya fokus menatap ke depan, sementara kilatan lampu jauh menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Di dalam kabin bus, sebagian besar penumpang telah tertidur. Suara dengkuran halus, derit suspensi, dan gemuruh mesin menjadi satu-satunya musik pengiring perjalanan malam itu. Bus yang dikendarainya termasuk baru. Cat biru muda masih mengilap, tulisan Rosalia Indah terpampang jelas di sisi bodi. Namun, di tengah kenyamanan itu, Roni tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang muncul sejak memasuki kawasan alas roban. Udara terasa lebih dingin. Jam di dashboard berhenti tepat pada pukul 12:13 dan jarum kompas digital di sisi kanan terus berputar, seolah kehilangan arah. Di kursi penumpang depan, kondektur bernama Darto sedang menyalakan rokok. Ia menghembuskan asap perlahan sambil memandangi jalanan gelap di depan sana. "Ron, kabutnya makin tebal. Kau yakin kita nggak berhenti dulu?" tanya Darto sambil menepuk bahu sopirnya. Roni tidak menjawab. Matanya menangkap sesuatu di tengah jalan. Sosok samar, seperti perempuan memakai kebaya putih, berdiri membelakangi arah bus. Roni spontan menginjak rem keras. Ban berdecit panjang, penumpang terkejut, beberapa berteriak. Bus berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Lampu sorot menembus kabut, memperlihatkan bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri kaku di tengah jalan. Roni dan Darto saling pandang. Tidak ada suara, hanya angin malam yang menggesek daun-daun pohon. "Astaga, itu orang apa bukan?" gumam Darto dengan suara bergetar. Roni menyalakan lampu hazard lalu turun dari bus membawa senter. Kabut tebal menyelimuti jalan, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Namun ketika ia menyorotkan cahaya senter ke arah tempat perempuan tadi berdiri, sosok itu sudah hilang. Jalan kosong, hanya kabut yang bergerak pelan seperti asap putih menari di udara. Roni menelan ludah. Ia melangkah lebih jauh, menelusuri jalanan yang licin karena embun. Tiba-tiba terdengar suara halus dari arah pepohonan. "Bantu aku pulang." Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Roni menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Dada Roni mulai berdebar. Ia segera berlari kembali ke bus. Ketika menaiki tangga, Darto memandangnya dengan wajah pucat. "Kau lihat?" tanya Darto cepat. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Roni pendek, tapi nada suaranya bergetar. Ia menyalakan mesin, dan bus kembali melaju perlahan. Namun keheningan di dalam bus kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Beberapa penumpang yang terbangun mulai berbisik, menanyakan apa yang terjadi. Darto mencoba menenangkan mereka, tapi matanya tidak bisa lepas dari kaca depan. Di luar, kabut semakin pekat. Jalur berliku di alas roban seperti tak berujung. Roni menatap jam di dashboard. Masih menunjukkan pukul 12:13. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Ia mengerutkan kening, mencoba menyalakan radio untuk mengusir rasa tegang. Namun dari speaker justru keluar suara aneh. Bukan lagu, bukan juga siaran berita, melainkan suara seperti rantai diseret di atas aspal. Denting besi bergesek, ritmis, seolah seseorang sedang berjalan membawa rantai di luar bus. Roni mematikan radio seketika. Darto hanya menatapnya, bingung. "Radio rusak?" tanya Darto.
Roni tidak menjawab. Ia tahu radio itu baru diperiksa sebelum berangkat. Tidak mungkin rusak seketika. Ia menatap kaca spion tengah dan jantungnya nyaris berhenti. Penumpang yang duduk di barisan belakang tampak menunduk diam. Tidak bergerak. Semua wajah mereka tersembunyi di balik rambut. Tak satu pun dari mereka menatap ke depan. Tubuh mereka kaku seperti patung. Roni memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun ketika ia membuka mata, pandangannya justru menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Dari sela rambut salah satu penumpang, ia melihat seberkas kulit pucat kehijauan, seperti wajah yang sudah membusuk. Darto sadar ada yang salah. Ia perlahan berjalan menyusuri lorong sempit bus, mendekati kursi paling belakang. Suasana sunyi. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai besi bus. Ia menelan ludah sebelum membuka mulut. Bu, maaf, ibu turun di mana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Darto merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Perlahan, ia menyentuh bahu perempuan itu. Tubuh itu terasa dingin, seperti es batu. Ketika perempuan itu menoleh, wajahnya ternyata tanpa bola mata. Hanya dua rongga hitam yang menatap kosong ke arahnya. Darto menjerit histeris, berlari kembali ke depan. Roni menoleh cepat, tapi ketika ia memandang kaca spion lagi, semua penumpang di belakang sudah hilang. Kursi kosong, hanya tirai yang bergoyang pelan tertiup angin dari ventilasi. Darto, kemana mereka? Teriak Roni panik. Darto terengah-engah. Aku tidak tahu. Mereka menghilang, Ron. Suasana di dalam bas berubah semakin mencekam. Lampu interior berkelap-kelip. Angin seperti berputar di dalam kabin. Roni menekan pedal gas, berusaha keluar dari wilayah itu secepat mungkin. Namun jalan yang ia lalui terasa tidak berujung. Tikungan demi tikungan, seolah membawanya kembali ke tempat yang sama. Narasi waktu seperti berhenti. Semua jam di dalam bus membeku. Kabut semakin tebal, dan hutan di luar jendela tampak bergerak seperti bayangan yang hidup. Roni sadar, mereka mungkin telah memasuki sesuatu yang bukan dunia manusia. Suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, berasal dari arah belakang bus. Jangan berhenti di sini. Roni menatap ke spion, tapi hanya gelap. Ia menarik napas panjang, menggenggam setir lebih kuat. Darto, apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang lagi, katanya dengan suara berat. Darto hanya mengangguk. Keduanya tahu, malam itu bukan malam biasa di alas roban. Sesuatu sedang mempermainkan mereka. Sesuatu yang telah lama berdiam di jalan angker itu. Dan mereka belum tahu. Malam itu baru saja dimulai. Bus terus melaju di tengah kabut pekat. Jalanan yang seharusnya lurus, kini terasa seperti berputar tanpa arah. Roni menatap lurus ke depan, sementara Darto menggenggam sandaran kursinya dengan tangan gemetar. Angin dingin berembus dari ventilasi atap, menusuk kulit seperti jarum es. Tidak ada lagi suara penumpang, tidak ada tanda-tanda kehidupan di kursi belakang. Hanya deru mesin dan napas mereka berdua yang masih terdengar. Roni mencoba menenangkan pikirannya. Ia berulang kali menekan tombol lampu kabin, tapi hanya nyala redup yang muncul, seolah daya listrik bas disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pandangannya terus beralih ke kaca spion, berharap melihat penumpang-penumpang yang hilang tadi kembali muncul. Namun, yang terlihat hanyalah bayangan dirinya sendiri. Dan di belakangnya, kabut kelabu yang bergulung seperti ombak laut. Darto bersuara lirih. Ron, ini aneh. Kita sudah 1 jam jalan, tapi aku nggak lihat pos jaga, nggak lihat kendaraan lain. Seharusnya kita sudah keluar dari alas roban. Roni menatap peta rute di dashboard, tapi layar digital navigasi hanya menampilkan tulisan no signal. Ia mencoba menekan tombol-tombol lain,
namun semua mati. Ia tahu betul jalur ini, sudah puluhan kali ia lewati. Namun malam itu, semuanya terasa asing. Pohon-pohon di sisi jalan tampak lebih tinggi, lebih rapat, dan seolah bergerak mengikuti arah bus. "Darto, kau lihat papan penunjuk arah?" tanya Roni. "Tidak ada. Sejak kita masuk kabut, semua hilang," jawab Darto tanpa menoleh. Roni mulai kehilangan orientasi. Ia tahu hanya ada dua pilihan di jalur itu, jalan menurun ke arah Batang dan tanjakan curam menuju Gringsing. Tapi kini seolah keduanya menghilang. Jalan di depan membentang lurus tanpa ujung. Ia merasa seperti mengemudi di dalam lorong kabut yang tiada akhir. Tiba-tiba, suara radio menyala lagi dengan sendirinya. Suara seretan rantai terdengar pelan, disusul gumaman orang banyak. Roni segera mematikannya, tapi suara itu tetap terdengar, kini langsung dari belakang bus. Ia menatap Darto, yang matanya mulai berkaca-kaca. "Ron, ada suara dari belakang," bisik Darto. Roni menoleh sekilas. Dari kaca spion, tampak sosok-sosok hitam samar sedang duduk di kursi masing-masing. Sekejap, mereka tampak seperti manusia. Sekejap kemudian, mereka lenyap. Roni mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba mengusir bayangan itu. Suara rantai semakin keras. Darto memberanikan diri berjalan ke belakang untuk memastikan. Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya, menyorot ke lorong kursi. Udara di sana terasa lebih dingin, seperti masuk ke ruang bawah tanah. Ketika cahaya senter menyorot ke kursi paling belakang, Darto terpaku. Di sana tergantung rantai besi yang berayun pelan, seperti baru saja digunakan. Dan di bawah kursi, tampak noda merah mengalir ke lantai. Darto mundur perlahan, matanya membesar. "Ron, di belakang ada darah." Roni menoleh cepat. "Apa?" Suaranya serak. Namun sebelum Darto sempat menjawab, bas bergetar hebat, seperti menabrak sesuatu besar. Ban menggesek aspal, dan bus berhenti mendadak di tengah jalan. Mesin mati total, lampu padam, gelap. Suara jangkrik tak terdengar, hanya keheningan yang menyesakkan. Lalu perlahan, terdengar langkah kaki di luar bus. 1, 2, 3 langkah. Seolah ada yang berjalan mengelilingi kendaraan itu. Roni memegang senter dan membuka sedikit tirai jendela. Ia menyorot keluar. Di tengah kabut, tampak siluet beberapa orang berdiri menghadap bus. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap lurus. Darto mendekat dan menatap keluar bersamanya. "Mereka siapa?" bisiknya. Roni menyorot lebih lama. Wajah-wajah itu mulai terlihat samar di antara kabut. Pucat, berlumur tanah, dan matanya kosong seperti kaca pecah. Salah satu di antaranya memakai seragam sopir dengan emblem perusahaan bus tua bertuliskan Sinar Muda. Roni memundurkan tubuhnya. Napasnya tersengal. Itu bus yang hilang dulu, Darto. Bus Sinar Muda yang katanya lenyap tahun 83. Darto menatapnya tidak percaya. "Tidak mungkin. Itu cuma cerita orang-orang." Namun sebelum Roni sempat membalas, kaca depan bus tiba-tiba retak sendiri, membentuk garis seperti tangan yang menekan dari luar. Suara ketukan pelan terdengar 3 kali, ritmis. Ketika Roni menyorotkan senter ke arah kaca, bayangan perempuan berkebaya putih berdiri tepat di depan bus, menatap lurus dengan mata hitam legam. Roni mundur beberapa langkah, suaranya bergetar. "Darto, itu dia lagi." Lampu bus menyala sendiri. Mesin tiba-tiba hidup dan bus mulai meluncur tanpa Roni menginjak pedal gas. Setir berputar sendiri, mengarah ke jalan menurun yang tak terlihat sebelumnya. Roni mencoba mengerem, tapi pedalnya keras seperti terkunci. Bus melaju semakin cepat menuruni jalan berliku, sementara kabut di luar berubah warna menjadi kebiruan. Di sisi kanan,
Darto melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Puluhan kendaraan tua berkarat berjejer di sisi jalan, seolah ditinggalkan bertahun-tahun. Sebagian masih menempel logo bus yang sama, Sinar Muda. Ron, hentikan bus ini, cepat! Teriak Darto panik. Aku tidak bisa, remnya mati. Bas meluncur semakin kencang, suara mesin meraung. Roni menarik tuas darurat, tapi tidak ada hasil. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari penumpang yang entah sejak kapan kembali muncul di kursi belakang. Suara mereka pelan, bernada datar, menyanyikan lagu anak-anak. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Darto menoleh ke belakang dan menjerit. Semua penumpang menatap ke depan dengan senyum lebar. Wajah mereka membusuk dan mata mereka kosong. Tubuh mereka bergoyang mengikuti irama lagu, seolah menikmati perjalanan menuju jurang. Roni menekan klakson, tapi suaranya berubah menjadi jeritan panjang, bukan bunyi normal. Kabut di luar semakin pekat, dan jalan di depan kini hanya kegelapan total. Darto meraih tangan Roni, berteriak sekuat tenaga. "Kita harus lompat, Ron. Lompat sekarang." Namun bas itu seakan tak lagi berada di dunia nyata. Pintu darurat tidak bisa dibuka, jendela terkunci, dan ketika Roni mencoba memecahkan kaca dengan pemukul besi, bus berhenti mendadak. Semua lampu padam lagi. Suara mesin mati, suara nyanyian berhenti, gelap total. Hanya satu suara yang masih terdengar, datang dari kursi belakang. Suara seorang perempuan berbisik pelan. "Sudah waktunya kau ikut bersama kami, Roni." Roni membeku di tempat. Ia tahu malam itu, perjalanan mereka tidak lagi sama. Bas yang ia kemudikan bukan lagi kendaraan menuju Semarang, melainkan kendaraan menuju dunia lain yang tidak mengenal jalan pulang. Kabut di luar mulai menipis, namun pemandangan yang tampak dari jendela bus membuat darah Roni serasa berhenti mengalir. Bus yang semula baru, bersih dan berwarna biru muda, kini tampak kusam, seperti kendaraan tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Catnya pudar, beberapa bagian berkarat, dan tulisan di sisi bodi kini berubah. Bukan lagi Rosalia Indah, melainkan Sinar Muda 1983. Roni menatap tulisan itu tidak percaya. Ia menoleh ke Darto yang wajahnya tampak pucat pasi. "Darto, kau lihat itu?" Suaranya lirih. Darto mengangguk pelan. "Ini tidak mungkin, Ron. Bus kita bukan ini. Bus kita masih baru, kau tahu itu." Roni turun dari kursinya dan melangkah ke lorong bus. Lantai yang tadinya mengilap kini berdebu dan lembab. Kursi penumpang robek di sana-sini. Beberapa kainnya berlubang seperti terbakar. Bau apek dan anyir darah menyengat hidung. Di kursi paling belakang, terlihat bunga melati kering berserakan, dan di jendela terdapat bekas cap tangan berlumur tanah. Roni menyentuh salah satu kursi. Kulit jok itu rapuh, hancur seketika begitu jarinya menekan. Dari bawah kursi, mengalir cairan hitam pekat seperti oli bercampur darah. Ia mundur cepat, menahan mual yang menyeruak ke tenggorokan. Narasi dalam pikirannya berputar. Ia ingat kisah yang sering didengar dari para sopir tua di terminal, tentang bus Sinar Muda yang hilang di jalur Alas Roban pada tahun 83. Katanya, bus itu berangkat dari Jakarta menuju Pekalongan dengan 24 penumpang, tapi tak pernah sampai tujuan. Hanya ditemukan pecahan kaca dan ban cadangan di pinggir jurang. Tidak ada mayat, tidak ada bangkai bus. Semuanya lenyap tanpa jejak kaki. Kini, ia berada di dalam bus itu, bus yang hilang puluhan tahun lalu. Suara mesin tiba-tiba hidup lagi, tapi kali ini bukan suara mesin diesel modern. Suaranya berat dan bergetar, seperti mesin tua yang terbatuk-batuk. Roni segera kembali ke kursinya dan mencoba mematikan mesin.
Tapi kunci starter tidak bisa digerakkan. Setir bergetar sendiri, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ron, hentikan bus ini!" teriak Darto. "Aku tidak bisa!" Roni berteriak balik, tangannya berusaha keras menahan setir yang berputar sendiri. Bas mulai melaju pelan tanpa ia injak pedal gas. Darto menatap keluar. Kabut perlahan menyingkap pemandangan yang tidak masuk akal. Di tepi jalan, berjejer kendaraan-kendaraan tua berkarat. Ada mobil sedan, truk hingga beberapa bus dengan logo yang sama. Sinar Muda. Sebagian terguling, sebagian lagi tertancap di tanah miring. Di dalamnya, terlihat sosok-sosok samar duduk diam, seolah masih menunggu perjalanan yang tak pernah berakhir. Roni mulai gemetar. Ia tahu mereka sedang melintasi sesuatu yang bukan dunia manusia. Bus yang mereka tumpangi kini bukan lagi alat transportasi, melainkan wadah arwah yang tersesat di jalur mati. Tiba-tiba, dari kaca depan bus, muncul bayangan hitam bergerak cepat. Sosok itu melintas seperti angin dan berhenti tepat di tengah jalan. Roni sempat melihatnya sekilas. Seorang perempuan dengan kebaya putih, rambut panjang menjuntai hingga tanah, dan wajahnya menunduk. Bas berhenti mendadak tanpa ia kendalikan. Semua lampu di dalam bus padam. Suara mesin berhenti. Keheningan memeluk udara, begitu tebal hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Darto menatap ke arah depan. "Ron, dia berdiri di sana." Roni menatap keluar jendela. Sosok perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong dan bibirnya berlumur darah. Ia menatap lurus ke arah mereka berdua. Roni membeku. Di dalam kepalanya, seperti terdengar suara perempuan itu berbicara tanpa membuka mulut. "Kalian menjemput kami." Suara itu bergema, menembus dada, membuat bulu kuduk berdiri. Darto menutup telinganya, menunduk ketakutan. "Aku nggak tahan, Ron. Aku nggak tahan." Tiba-tiba, bus berguncang hebat, seperti ada puluhan orang naik dari luar. Dari atap terdengar langkah-langkah kaki, disusul ketukan keras di jendela kiri dan kanan. Ketukan itu semakin cepat, seperti irama tak wajar. Darto menjerit, sementara Roni mencoba menyalakan mesin, tapi tombol starter tidak merespon sama sekali. Dari kaca belakang, tampak wajah-wajah penumpang muncul satu persatu. Mereka adalah penumpang bus Sinar Muda. Wajah mereka pucat, matanya bolong, dan di leher mereka masih tergantung potongan rantai besi. Beberapa di antaranya menatap ke arah Roni sambil tersenyum. "Terima kasih sudah menjemput kami, Ron." Suara itu menggema di dalam kepala Roni. Ia tahu suara itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Tubuhnya kaku, tangan gemetar di atas setir. Bus bergerak lagi, kali ini perlahan, menembus kabut yang semakin tebal. Darto mencoba membuka pintu darurat, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Ia memukul-mukulnya dengan palu besi, namun besi itu menembus pintu seolah menembus asap. Tidak ada suara dentuman, hanya keheningan. "Darto, hentikan! Jangan lihat keluar lagi!" seru Roni. Namun terlambat. Darto memalingkan wajah ke jendela kanan, dan begitu ia melihat keluar, matanya langsung membesar. Di sisi jalan, terlihat puluhan orang berdiri diam. Semua menatap ke arah bus. Wajah mereka pucat keabu-abuan, beberapa tanpa bola mata, dan tangan mereka terulur seolah ingin menahan bus agar berhenti. Darto berteriak sekuat tenaga, lalu pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai bus tanpa suara. Roni kini sendirian. Setir di tangannya berputar pelan ke kanan, membawa bas menuruni jalan gelap yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Ia tahu satu hal, jalan ini bukan bagian dari peta manapun. Ketika bus berbelok di tikungan tajam, lampu-lampu luar menyala sendiri, dan di depan sana, di tengah kabut,
tampak bayangan bus lain melaju berlawanan arah. Bus itu tua, catnya sama, dan di kaca depannya tertulis Sinar Muda 1983. Bus itu melintas tanpa suara, tapi di saat bersamaan, wajah-wajah dari dalam bus itu menatap ke arah Roni, semua dengan ekspresi sama, menyeringai. Roni menatapnya dengan tubuh gemetar. Ia tahu ia sedang melihat bus yang sama, tapi dari masa yang berbeda. Bus yang hilang 40 tahun lalu kini muncul untuk menyambutnya. Suara perempuan tadi kembali terdengar di kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. "Sekarang kau bagian dari kami." Roni menekan pedal rem, tapi bus tidak melambat. Ia menatap jarum kecepatan yang terus naik, hingga akhirnya kabut di luar berubah menjadi putih menyilaukan. Bas bergetar hebat. Suara kaca pecah dan logam bergesek memenuhi udara. Dunia seperti berputar, lalu gelap seketika. Hening, tidak ada suara apapun lagi. Dan ketika matahari pagi perlahan muncul di balik hutan alas roban, jalanan itu kembali sepi. Tidak ada tanda-tanda bus, tidak ada suara mesin, tidak ada penumpang. Hanya angin dingin yang berhembus pelan, membawa aroma melati yang samar dari arah lembah. Langit mulai kelam ketika rombongan penumpang kembali menaiki bus setelah beristirahat di warung pinggir jalan. Angin malam terasa lembab dan suara jangkrik mulai terdengar nyaring di antara pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan Pantura menuju Alas Roban. Lampu jalan jarang terlihat, hanya sesekali sorot kendaraan lain menembus kegelapan malam itu. Bus Sinar Jaya melaju pelan menembus kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Di dalam bus, suasana semakin sunyi. Beberapa penumpang sudah tertidur dengan kepala bersandar ke jendela. Ada juga yang sibuk dengan ponselnya, namun sinyal hilang timbul sejak meninggalkan daerah Gringsing. Di kursi tengah Damah, Andi dan Dimas masih terjaga. Mereka duduk berdampingan, sesekali berbicara pelan agar tidak mengganggu penumpang lain. "Aneh ya Mas, tadi sopir bilang jangan lewat Alas Roban terlalu malam, tapi sekarang udah hampir jam 11. Ujar Dimas sambil melirik jam tangan. Andi mengangguk pelan. "Iya, tapi mungkin biar cepat nyampe Semarang. Jalan lain bisa lebih jauh." Mereka berdua kembali diam. Hanya suara mesin bus dan deru angin yang terdengar. Namun beberapa menit kemudian, Andi mulai merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan kaca spion kecil di bagian depan, tempat sopir biasanya bisa terlihat. Kali ini, wajah sopir tampak kaku. Pandangannya lurus ke depan tanpa berkedip. Andi menelan ludah. "Mas Dimas, sopirnya kayak aneh deh," bisiknya. Dimas menoleh cepat. "Maksudnya?" "Tadi waktu berhenti di warung, dia sempat bilang kalau malam Jumat sering ada hal aneh di Alas Roban. Tapi sekarang dia kayak diem banget. Wajahnya kaku." Belum sempat Dimas menjawab, bus tiba-tiba berguncang keras. Beberapa penumpang terbangun dan menjerit kecil. Dari arah depan, terdengar suara sopir memaki pelan, lalu bus melambat. Lampu di dalam bus berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala redup. "Maaf, jalanan licin." Suara sopir terdengar datar tanpa intonasi. Namun saat Andi melongok keluar jendela, ia tak melihat jalan aspal seperti sebelumnya. Bus kini berjalan di atas jalur tanah berlumpur, diapit pepohonan tinggi yang menjulang seperti dinding gelap. "Loh, kok lewat sini? Ini bukan jalur utama," seru salah satu penumpang yang duduk di depan. Sopir tetap diam, matanya lurus ke depan. Suara mesin menderu pelan, seolah bus melaju tanpa arah. Andi menatap keluar lagi. Di sisi jalan tampak beberapa batu nisan berlumut. Tak jauh dari situ, terlihat seperti gubuk tua tanpa lampu. Dimas berbisik lirih, "Mas, jangan bilang ini udah masuk Alas Roban." Sebelum Andi sempat menjawab, lampu bus tiba-tiba padam.
hanya tersisa cahaya redup dari lampu depan kendaraan. Suara angin terdengar seperti basikan manusia, panjang dan mendesir di telinga. Kemudian terdengar tawa lirih, suara seorang wanita. Pelan, samar, tapi semakin lama semakin jelas. Hehehe, sudah lama tidak ada yang lewat sini malam-malam. Beberapa penumpang menjerit. Ada yang langsung membaca doa. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Sopir masih diam. Wajahnya kini tak terlihat karena gelap. Andi mencoba berdiri, namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di jendela sisi kiri. Sosok wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan. Rambutnya terurai panjang dan wajahnya menunduk. Di bawah cahaya lampu bus yang remang, tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter dari tanah. Andi menahan napas. Sosok itu perlahan menoleh ke arah bus, dan dari balik rambut panjangnya, tampak wajah pucat dengan senyum tipis yang menusuk ketenangan malam. Seketika bus bergetar hebat, seolah menabrak sesuatu. Penumpang menjerit serempak. "Masuk jurang! Masuk jurang!" teriak seseorang dari belakang. Namun bus tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Semua terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Ketika Andi menatap keluar lagi, jalanan sudah berubah. Tak ada pepohonan, tak ada makam, tak ada wanita berbaju putih. Bus kini berhenti di tengah jalan aspal lurus dengan lampu kendaraan lain yang melintas dari arah berlawanan. Sopir menoleh pelan. Wajahnya tampak kembali normal, tapi mata kirinya berkedut keras. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Tadi kita lewat mana?" Tak ada yang menjawab. Semua saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang pasti, jam di dashboard bus kini menunjukkan pukul 3 pagi. Padahal seharusnya baru lewat tengah malam. Waktu seolah terlewat begitu saja. Andi menatap keluar dengan perasaan tak menentu. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Karena di kejauhan, papan jalan bertuliskan huruf besar, Alas Roban, 2 kilometer. Suasana di dalam bus terasa sangat hening. Tak ada yang berbicara setelah kejadian aneh tadi. Beberapa penumpang masih menunduk dengan wajah pucat, sementara sopir hanya menggenggam erat kemudi. Nafasnya terdengar berat dan keringat menetes di pelipisnya. Meski udara malam begitu dingin, bus kembali melaju perlahan, menembus kabut tebal yang mulai turun dari lereng Alas Roban. Lampu depan kendaraan hanya mampu menyorot beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah putih pekat yang menelan pandangan. Andi menatap keluar jendela, mencoba memastikan bahwa mereka benar-benar berada di jalan yang semestinya. Namun di balik tirai kabut, bayangan-bayangan aneh mulai tampak. Seolah ada sesuatu yang berjalan di pinggir jalan, tapi menghilang setiap kali bus mendekat. "Mas, lihat itu!" bisik Dimas sambil menunjuk ke depan. Andi mengikuti arah telunjuknya. Di kejauhan, tampak seperti seseorang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya tinggi, mengenakan pakaian seperti seragam pramuka, dengan topi lapangan di kepala. Sopir mengerem pelan, berusaha memperlambat laju bus. Tapi anehnya, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri tegak dengan kepala sedikit menunduk. Ketika bus semakin dekat, kabut menyingkap sedikit, memperlihatkan wajah pria itu. Separuh wajahnya tertutup lumpur, dan di dada bajunya terlihat tanda nama yang sudah pudar. Tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Itu manusia kan?" Suara seorang penumpang perempuan bergetar. Namun begitu lampu depan benar-benar menyinari sosok itu, wujudnya tiba-tiba lenyap. Tidak menghilang berlari, tapi benar-benar lenyap seolah menembus udara. Sopir spontan menginjak rem keras. Bus berhenti mendadak, membuat beberapa penumpang hampir terjatuh. Semua panik.
Anak kecil menangis dan seorang ibu langsung membaca doa dengan suara bergetar. Andi maju ke depan, mendekati sopir. "Pak, tolong berhenti dulu. Mungkin kita harus istirahat sebentar." Sopir menatapnya dengan mata sayu. "Mas, saya nggak bisa berhenti sembarangan di sini. Kalau sudah masuk kawasan ini, jangan sampai berhenti sebelum keluar. Dulu saya pernah dengar, kalau berhenti di tengah alas roban, bis hilang." Andi terdiam. Ia menatap keluar lagi. Kabut semakin tebal, seperti hidup dan berputar mengelilingi bus. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. 1 kali, 2 kali. Andi menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi bayangan hitam tampak melintas cepat di antara kabut, lalu muncul lagi di sisi lain jendela. "Mas, itu apa?" tanya Dimas dengan suara lirih. Belum sempat dijawab, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Suara seperti tangan yang menampar kaca dari luar. Tok, 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 tok. Beberapa penumpang menjerit. Sopir menekan gas, berusaha kabur dari tempat itu. Tapi anehnya, meskipun pedal gas diinjak penuh, bus terasa berat seperti menanjak, padahal jalan tampak lurus. Suara mesin meraung, namun kecepatan nyaris tidak bertambah. Lalu, dari kabut di depan, muncul bayangan besar, tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai, hingga hampir menyentuh tanah gengnek. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak lubang gelap tempat seharusnya mata berada. Bus berhenti total, lampu di dalam kendaraan berkedip, sopir menunduk ketakutan. "Astagfirullah," suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Namun sebelum Andi sempat bicara, bayangan itu bergerak. Dengan langkah lambat, ia mendekat ke bus. Lampu depan menyorot sosok itu sepenuhnya. Kini terlihat jelas. Tubuhnya seperti terbakar sebagian, kulitnya melepuh dan menghitam. Dari bagian dadanya terlihat sobekan kain seperti bekas seragam sopir bus. Dimas terbelalak. "Mas, jangan-jangan itu..." Andi melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Sopir yang dulu hilang di alas roban. Sosok itu berhenti di depan kaca. Lalu mengangkat tangan perlahan dan menempelkan telapak hitamnya ke kaca depan bus. Dalam sekejap, semua lampu padam. Suara tangis, teriakan, dan doa bergema di dalam bus yang kini gelap gulita. Andi merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Lalu samar-samar terdengar suara berat dari luar. "Jangan berhenti, teruslah jalan sebelum aku yang menjemput kalian." Beberapa detik kemudian, mesin bus menyala kembali dengan sendirinya. Sopir spontan menekan gas dan bus melaju kencang menembus kabut. Bayangan itu menghilang perlahan di belakang mereka. Namun suara langkahnya masih terdengar, seperti mengikuti dari kejauhan. Tak ada yang berani bicara sepanjang perjalanan itu. Semua hanya menatap lurus ke depan, berharap kabut segera menipis dan cahaya kota muncul di ujung jalan. Namun Andi tahu satu hal, perjalanan mereka belum berakhir. Karena ketika ia menoleh ke kaca belakang, samar terlihat sosok bayangan itu berdiri di tengah jalan, menatap bus mereka menjauh dengan mata kosong tanpa cahaya. Dan di kaca belakang, imbun membentuk tulisan samar, "Belum waktunya kalian pergi." Bus melaju menembus kabut yang makin tebal. Mesin meraung keras, namun kecepatan nyaris tak bertambah. Dimas menatap keluar jendela, mencoba mengenali jalan yang mereka lalui. Tapi di luar hanya ada pepohonan raksasa dan batu besar di sisi jalan, seolah bus sedang menembus hutan yang tak berujung. Andi melihat papan penunjuk jalan yang melintas sekilas di sisi kanan. Ia membaca cepat tulisan yang hampir tertutup lumut. "Desa Sukomangli, 3 kilometer." Ia tertegun. "Mas, desa itu di mana? Aku belum pernah dengar nama itu di peta jalur Pantura Dimas Menggeleng." "Aku juga nggak tahu, tapi anehnya, sinyal handphone kita masih hilang." Ia mengangkat ponselnya tinggi, namun hanya menampilkan tulisan
Tidak ada jaringan. Sopir tetap diam. Matanya fokus ke depan. Tangannya menggenggam kemudi dengan keras sampai buku jarinya memutih. Pak, yakin ini jalan utama ke Semarang? Tanya Andi pelan. Sopir tidak menjawab, hanya menggeleng pelan, lalu berkata lirih. Saya juga nggak tahu, Mas. Tadi saya cuma ikut petunjuk jalan. Tapi entah kenapa. Rasanya kita sudah berputar di tempat yang sama. Dimas langsung menegakkan badan. Maksud Bapak muter di tempat yang sama? Ini kayak jalan lingkaran gitu? Sopir menatap mereka sekilas lewat kaca spion. Tadi kita sudah lewati batu besar di kanan jalan kan? Andi dan Dimas mengangguk bersamaan. Sopir menghela napas. 3 kali kita lewati batu itu, Mas. Semua terdiam. Suara mesin bus terasa makin berat dan hawa di dalam kendaraan semakin dingin. Embun mulai terbentuk di jendela, menggambar garis-garis acak seolah ada yang menulis dari luar. Tiba-tiba dari kursi belakang terdengar suara seorang penumpang laki-laki. Pak, berhenti aja dulu. Kita cari arah lewat jalan kaki. Sopir berteriak tanpa menoleh. Jangan turun di sini. Siapapun yang turun di tengah alas roban nggak akan balik lagi. Suasana mendadak mencekam. Beberapa penumpang menunduk ketakutan. Seorang ibu memeluk anaknya erat, sementara seorang pria tua di kursi dekat pintu hanya bisa membaca doa dengan suara pelan. Namun tak lama kemudian, bas kembali berguncang keras. Dari arah depan terdengar suara dentuman seperti menabrak sesuatu. Sopir segera menginjak rem dan bas berhenti total. Andi dan Dimas maju ke depan, melihat dari kaca depan. Jalan di depan mereka kini tertutup oleh sebuah pohon besar yang tumbang melintang di tengah jalan. Sepertinya baru jatuh, kata Dimas. Daunnya masih hijau. Sopir menggeleng pelan. Tapi aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Andi menatap ke sisi kiri jalan. Di sana terlihat sebuah papan tua setengah miring, bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukomangli." Tulisan itu pudar, dan di bawahnya terdapat coretan seperti tanda silang merah besar. Mungkin kita bisa minta tolong ke desa itu, usul Andi. Sopir ragu sejenak, lalu memutuskan, "Baik, tapi jangan lama-lama. Kita lihat, ada orang atau enggak?" Mereka bertiga turun dari bas. Langkah mereka pelan menapaki tanah basah. Angin di sekitar terasa aneh, seperti berputar tanpa arah. Jalan menuju desa itu kecil, diapit pohon jati tinggi dengan ranting menjulur seperti tangan. Suara burung hantu terdengar samar, disusul dengan aroma anyir seperti darah yang terbakar. "Mas, bau apa ini?" Dimas menutup hidungnya. Andi hanya menggeleng. Ia mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka berjalan sekitar 200 meter, lalu sampai di depan gapura bambu tua yang hampir roboh. Di baliknya, tampak deretan rumah kayu tua berjajar rapi. Tapi anehnya, tak ada cahaya lampu, tak ada suara orang. Sunyi total. "Pak, desa ini kayak nggak berpenghuni," kata Dimas lirih. Sopir melangkah lebih dulu ke depan salah satu rumah dan mengetuk pintunya. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras, tetap hening. Tapi kemudian, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki pelan. Pintu kayu itu terbuka sedikit, dan muncul seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata cekung. Ia menatap mereka tanpa ekspresi. "Kalian bukan orang sini," katanya dengan suara serak. Sopir menjawab cepat, "Iya Bu, kami dari jalur Pantura. Bus kami terhalang pohon tumbang. Kami cuma mau tanya arah keluar dari alas roban." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah bus di kejauhan, lalu berkata lirih, "Sudah malam, kenapa masih di sini?" Mereka tidak suka ada yang lewat. Andi menelan ludah. "Mereka, siapa Bu?" Wanita itu perlahan tersenyum, tapi senyumannya dingin. "Yang menunggu di jalan, yang dulu mati di bawah tebing itu.
yang belum pulang, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah bus. Klakson berbunyi panjang tanpa henti. Mereka bertiga menoleh serempak. Bas tampak bergoyang hebat, seperti ada yang menghantam dari dalam. Andi berteriak, "Penumpang!" dan berlari ke arah bus. Namun wanita tua itu bersuara dari belakang dengan nada seperti peringatan. "Kalau kalian kembali ke bus itu sekarang, kalian tidak akan keluar dari hutan ini." Andi menoleh cepat, tapi wanita itu sudah menghilang. Pintu rumahnya terbuka lebar, hanya meninggalkan bau dupa dan dingin yang menusuk tulang. Sementara di kejauhan, bas mereka terus membunyikan klakson. Tapi kali ini disertai jeritan dari dalam. Suara manusia bercampur tawa yang bukan dari dunia ini. Andi berlari sekuat tenaga menuju bus yang kini bergoyang hebat di tengah jalan. Suara klakson terdengar terus-menerus menusuk malam yang sunyi. Dimas dan sopir menyusul di belakang, napas mereka memburu. Dari kejauhan, bayangan tubuh-tubuh seperti berkerumun di sekitar bus. Tapi begitu mereka mendekat, bayangan itu lenyap seolah larut ke dalam kabut. "Cepat, Mas! Ada orang di dalam!" teriak Dimas. Andi sampai lebih dulu di pintu depan bus. Ia menepuk-nepuk kaca, tapi tak terlihat siapapun di kursi pengemudi. Sopir yang tadinya bersama mereka ternyata sudah tidak di tempat. "Pak sopir mana?" tanya Dimas, panik. Andi tak menjawab. Ia menarik gagang pintu bus dengan paksa. Pintunya terbuka dengan suara berderit panjang. Hawa dingin langsung menyeruak keluar, begitu tajam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam bus, lampu kabin redup dan berkelap-kelip. Beberapa penumpang tampak berdiri di lorong tengah, menatap kosong ke depan. Wajah mereka pucat, mata terbuka lebar, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Andi melangkah pelan ke dalam. "Hei, kalian kenapa?" Salah satu penumpang perempuan menoleh perlahan, lalu menunjuk ke kursi belakang tanpa bicara. Andi mengikuti arah telunjuk itu. Dari deretan kursi paling belakang, terdengar suara isakan pelan. Ia melangkah mendekat, dan di sana terlihat seorang ibu muda memeluk anak kecilnya erat-erat. Anak itu menutup telinga, menangis ketakutan. "Ibu, ada apa?" tanya Andi lirih. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh air mata. "Tadi ada yang masuk lewat jendela." Andi menoleh cepat ke arah jendela belakang. Kacanya retak, dan di permukaannya terdapat bekas telapak tangan besar berwarna hitam pekat. Sebelum ia sempat mendekat, suara berat menggema dari luar bas, seperti seseorang menyeret rantai besi di tanah. Krik, krik. Semua penumpang langsung menutup mulut, menahan napas. Dimas menatap ke arah jendela sisi kiri, matanya melebar ketakutan. "Mas, lihat itu!" Dari balik kabut, tampak sosok tinggi dengan tubuh hangus dan pakaian compang-camping mendekat perlahan. Tangannya panjang, menyeret sesuatu di tanah. Rantai besar yang menimbulkan suara gesekan logam. Andi berbisik cepat, "Kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka sempat bergerak, seluruh lampu di bus padam seketika. Kegelapan menelan segalanya. Hanya terdengar napas orang-orang yang tersengal ketakutan. Lalu dari dalam kegelapan muncul suara lirih, suara laki-laki yang seolah berasal dari speaker rusak di depan bus. "Kalian mengambil rute yang tidak seharusnya dilewati." Suara itu disusul dengan suara tawa berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan terbakar. Andi meraih senter kecil dari sakunya, menyalakannya dan menyorot ke arah depan bus. Di kursi pengemudi, sopir yang tadi bersama mereka kini sudah kembali duduk di sana. Tapi tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya hitam seluruhnya. "Sopirnya mati!" bisik Dimas. Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba tubuh sopir itu bergerak. Perlahan,
Kepalanya menoleh ke arah Andi dan Dimas dengan suara berderak seperti tulang retak. "Siapa yang menyuruh kalian masuk ke jalan kami?" katanya dengan suara ganda. Seolah dua orang berbicara bersamaan. Andi mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. "Pak, kami cuma nyasar. Kami cuma mau ke Semarang." Sosok sopir itu tertawa pelan, matanya bergetar liar. "Tidak ada Semarang di sini." Lalu dengan kecepatan tak masuk akal, tubuhnya membungkuk ke depan, meraih kemudi dan menghantam klakson. Suara keras memenuhi kabin, diiringi dengan lampu yang kembali menyala. Tapi kali ini, pemandangan di luar jendela membuat semua orang membeku. Bus tidak lagi berada di jalan beraspal. Kini, mereka berhenti di tepi jurang curam dengan kabut tebal di bawahnya. Hanya beberapa meter saja dari roda depan menuju bibir jurang. Andi berteriak, "Semua keluar! Cepat keluar dari bus!" Penumpang berlarian panik menuju pintu, tapi rantai yang diseret sosok hitam tadi kini melilit bagian depan bus, menahan mereka. Suara berat itu kembali bergema dari luar. Tidak ada yang keluar sebelum semuanya selesai. Bus bergetar hebat, kaca-kacanya pecah satu persatu. Dari sisi jendela, tangan-tangan hitam muncul, menempel ke kaca, dan meninggalkan bekas darah. Dimas menarik Andi keluar lewat jendela darurat di belakang. Mereka berhasil keluar, lalu membantu penumpang lain satu persatu. Jeritan terdengar di mana-mana. Ketika semua orang berhasil turun, Andi menoleh ke arah bus. Di kursi depan, sosok sopir itu masih duduk diam, menatap mereka. Lalu bus mulai meluncur perlahan ke arah jurang, tanpa ada yang mengemudi. Semuanya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika bus itu terjun ke bawah, menghantam batu besar di dasar jurang dengan suara menggelegar. Api muncul sesaat, lalu padam tertelan kabut. Sunyi, namun sebelum mereka sempat bernapas lega, suara berat itu terdengar lagi di antara kabut. "Kalian pikir sudah keluar? Jalan ini tidak pernah berakhir." Angin berhembus kencang, membawa aroma besi dan darah. Ketika kabut sedikit tersibak, Andi terkejut melihat jalan di depan mereka kembali sama seperti sebelumnya, dengan batu besar di sisi kanan jalan. Mereka masih di tempat yang sama. Rute yang seharusnya tak pernah ada. Kabut menggulung tebal, menelan seluruh pandangan di sekitar. Udara malam semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Andi berdiri terpaku di tepi jurang, masih menatap ke arah tempat bus mereka jatuh. Tidak ada api, tidak ada suara ledakan, hanya kabut yang bergerak pelan seperti hidup, menutup semuanya seolah menelan bukti bahwa kendaraan itu pernah ada. Dimas menggenggam bahunya. "Mas, kita harus cari jalan keluar. Kalau tetap di sini, kita bisa mati." Andi menatapnya kosong, lalu mengangguk perlahan. Di belakang mereka, belasan penumpang berdiri saling berdekatan, ketakutan. Beberapa masih menangis, sementara yang lain hanya diam terpaku, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Salah satu pria tua berkata dengan suara bergetar, "Saya orang Pekalongan, sering lewat jalur ini. Tapi baru kali ini lihat jalan berubah kayak begini. Ini bukan jalur Pantura, ini jalur lain." Andi menatap jalan di depan. Benar saja, meski bentuknya masih sama, suasana di sekitarnya berbeda. Pohon-pohon lebih rapat dan setiap rantingnya tampak seperti tangan hitam yang menjulur ke arah mereka. Di udara tercium bau anyar bercampur tanah basah. Mereka memutuskan berjalan kaki, menelusuri jalan itu dengan senter seadanya. Tak ada suara kendaraan lain, tak ada cahaya dari kejauhan. Hanya langkah kaki mereka yang bergema di tanah berpasir lembab. Sekitar 10 menit berjalan, Andi mulai merasa ada yang aneh. Jalan yang mereka lewati terasa berulang. Ia bisa mengenali batu besar di pinggir jalan, pohon dengan cabang bercabang 3,
dan papan kayu tua bertuliskan, "Waspada tikungan tajam." Semuanya pernah mereka lewati sebelumnya. Dimas yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Mas, ini batu yang tadi kan?" Kita muter di tempat lagi. Andi menelan ludah. "Jangan panik dulu. Terus jalan aja. Mungkin nanti nemu pertigaan." Tapi bahkan setelah 10 menit lagi berjalan, mereka tetap berada di tempat yang sama. Udara makin berat, seolah setiap napas menekan dada. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mesin bus. Suara yang sangat mereka kenal. Deruk khas mesin diesel tua, diikuti bunyi klakson 3 kali. Semua orang saling berpandangan. Dimas berkata lirih, "Mas, itu kayak suara bus kita." Andi menggeleng cepat. "Nggak mungkin, bus itu udah jatuh ke jurang tapi suara itu makin dekat." Deru mesinnya makin jelas, seolah kendaraan itu sedang naik ke arah mereka dari bawah tebing. Lalu di tengah kabut, 2 sorot lampu kuning muncul perlahan, tepat seperti lampu depan bus yang tadi mereka tumpangi. Seorang penumpang perempuan menjerit, "Astaga, itu busnya!" Semuanya mundur beberapa langkah. Bus itu muncul perlahan dari kabut, utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Mesin menyala, tapi tak ada yang mengemudi. Pintu depan terbuka dengan bunyi berderit panjang. Suara samar dari dalam terdengar pelan, seperti bisikan, "Ayo naik, masih jauh perjalanan kalian." Dimas mencengkeram lengan Andi. "Mas, jangan dengerin. Itu bukan bus kita, itu jebakan." Namun beberapa penumpang tampak seperti kehilangan kesadaran. Mereka melangkah pelan ke arah bus, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang menarik mereka dari dalam. Andi berteriak, "Jangan naik." Itu bukan nyata, tapi teriakan itu tidak menghentikan mereka. 3 orang sudah lebih dulu menaiki tangga bus dan menghilang ke dalam kabin. Tak ada suara langkah, tak ada cahaya. Seolah pintu itu menelan mereka begitu saja. Tiba-tiba, lampu depan bus padam. Hening. Andi berlari maju mencoba menarik salah satu penumpang yang hampir masuk. Tapi sebelum tangannya menyentuh, pintu bus menutup keras, nyaris mengenai wajahnya. Kemudian, mesin bus meraung keras dan melaju cepat ke depan, tepat ke arah kabut. Dalam hitungan detik, kendaraan itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara ban, tidak ada debu, tidak ada jejak. Hanya kabut yang kembali menutup jalan, dan keheningan yang membuat dada sesakat sih. Dimas jatuh terduduk wedewek. "Mas, tadi aku lihat jelas wajah penumpang yang naik, tapi mereka bukan manusia." Andi menoleh cepat. "Apa maksudmu? Mereka bukan penumpang yang tadi. Wajahnya berubah, kayak hangus terbakar, matanya hitam semua." Andi diam, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu sejak bus mereka memasuki Alas Roban, mereka tidak sedang berjalan di dunia nyata. Tiba-tiba, di antara kabut, muncul cahaya redup, seperti lampu Petromax yang bergoyang di kejauhan. Seseorang tampak berjalan perlahan ke arah mereka. Ketika sosok itu semakin dekat, terlihatlah seorang pria berpakaian dinas sopir bus lama, dengan topi miring dan wajah pucat. Ia menatap mereka dengan mata kosong dan berkata pelan, "Aku dulu juga nyasar di jalur ini, tahun 87. Andi mendekat hati-hati. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Sopir trayek Pekalongan Semarang, tapi busku tak pernah sampai. Semua penumpang hilang, seperti kalian." Ia menunjuk ke arah jalan yang mereka lalui. "Kalau kalian masih ingin hidup, jangan menoleh ke belakang. Terus jalan sampai terdengar suara ayam jantan. Kalau berhenti sebelum itu, kalian akan jadi bagian dari mereka." Dimas menatap kabut di belakang. "Mereka." Pria itu menatap tajam, lalu berkata dengan nada rendah, "Mereka yang tak pernah pulang." Lalu tubuhnya perlahan memudar, seolah terurai oleh kabut.
Andi menatap Dimas dan para penumpang lain. Kita lanjut jalan. Sekarang mereka berjalan cepat tanpa menoleh, meski dari belakang mulai terdengar langkah kaki lain yang mengikuti ritme mereka. Suara itu makin banyak, makin dekat. Kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti tawa tertahan. Andi menggenggam tangan Dimas erat. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Dan ketika suara ayam jantan akhirnya terdengar samar dari kejauhan, kabut mulai menipis perlahan. Langit timur menampakkan warna abu muda pertanda fajar. Mereka menatap sekeliling, jalanan kembali normal. Aspal, marka putih, dan papan petunjuk arah menuju Batang. Tak ada lagi kabut, tak ada bos, tak ada mayat. Namun dari kejauhan, di lembah alas roban yang tertutup kabut tipis, masih terdengar samar suara mesin bus tua. Klakson berbunyi 3 kali, dan seolah menjawab, bayangan panjang bergerak di antara pepohonan, menatap ke arah jalan yang baru saja mereka lewati. Bas itu masih ada, bersama mereka yang tak pernah pulang.